ada virus Hanta setelah 3 orang kapal pesiar MV Hondius dilaporkan terinfeksi. Kementerian Kesehatan kini berkoordinasi dengan WHO untuk melakukan screening dan juga deteksi dini. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin memberikan tanggapan terkait virus Hanta yang kini tengah menjadi sorotan internasional setelah muncul kabar 3 orang terinfeksi di kapal pesiar MV Hondius di Tanjung Verde. Budi mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan World Health Organization untuk mengatasi penyebaran virus Hanta. Pemerintah juga menyiapkan langkah screening termasuk rapid test dan pemeriksaan menggunakan VCR. Virus ini kan virus yang lumayan berbahaya. Jadi kita udah koordinasi dengan WHO. Kita minta untuk bisa lakukan screeningnya. Ya. Kita beruntung sekarang kan mesin PCR kita udah banyak. Jadi untuk deteksi virus ini harusnya bisa lebih mudah. Cuma dipastikan reagennya masih khusus. Meski virus Hanta disebut cukup berbahaya, hasil pemantauan sementara menunjukkan penyebarannya masih terbatas di MV Hondius di Tanjung Verde dan belum meluas. Kementerian Kesehatan saat ini memfokuskan pengawasan atau surveillance agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat jika virus tersebut benar-benar menyebar. Tim Liputan iNews melaporkan. Lantas bagaimana manusia bisa terinfeksi virus Hanta, dan berikut kita simak penyebab dan juga gejalanya. Penyebab terpaparnya Hanta virus adalah dari manusia menghirup udara maupun terkena air liur, kencing atau kotoran tikus yang terinfeksi Hanta virus. Gejalanya pertama demam, kemudian sakit kepala, lalu mata merah. Sebelumnya viral video yang menunjukkan situasi di dalam kapal pesiar MV Hondius yang terinfeksi Hanta virus. Saat itu sang kapten kapal terekam kamera mengumumkan kematian salah satu penumpang saat tengah berada di perairan Tanjung Verde. Dalam video yang direkam pada 12 April, sang kapten mengumumkan ke penumpang lain bahwa adanya salah satu penumpang pria yang meninggal dunia. Saat itu, sang kapten menyebut penyebab kematian adalah faktor alami dan tidak menular. Namun, dalam perkembangannya, akhirnya diketahui penumpang diduga terinfeksi Hanta virus. Bahkan tidak hanya satu, namun 3 penumpang yang meninggal, yakni 2 warga Belanda dan seorang warga Jerman. Diduga 2 warga Belanda tersebut tertular virus saat sedang mengamati burung dan juga mengunjungi lokasi pembuangan sampah. Kapal tersebut pun disebut sebagai kapal pembawa wabah. Usai merebaknya dugaan infeksi Hanta virus, kapal pembawa wabah itu pun dilarang bersandar di pelabuhan Tanjung Verde. Kapal penjaga pantai pun terlihat berjaga di sekitaran kapal pesiar itu. Kapal berpenumpang sebanyak 150 orang itu terombang-ambing di perairan Tanjung Verde hingga petugas kesehatan berhasil menangani situasi. Selain 3 penumpang yang meninggal, 3 penumpang lainnya sudah positif terkonfirmasi tertular dan dilarikan ke rumah sakit untuk menggunakan helikopter ambulans, dan sementara 5 orang lainnya dalam status terduga. Informasi lainnya pemirsa, Direktur Jenderal Bea Cukai Ahmad Dedi lari sekuat tenaga saat dicecar awak media usai diperiksa oleh KPK. Dedi adalah salah satu saksi terkait dengan kasus dugaan suap importasi barang di Dirjen Bea Cukai senilai 61 miliar rupiah. Pak, kemana Pak? Hei Pak! Pak, kemana Pak? Hei Pak! Komisi Pemberantasan Korupsi jadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus dugaan suap importasi barang di Dirjen Bea Cukai senilai 61 miliar rupiah. Salah satu yang diperiksa Ahmad Dedi selaku PNS Bea Cukai. Selesai pemeriksaan, Dedi memilih lari saat meninggalkan gedung merah putih KPK. Dedi lari sekuat tenaga untuk menghindari awak media yang mencoba menginformasi materi pemeriksaannya. Dedi terus lari hingga jalan umum depan gedung merah putih KPK meski berlawanan arah dengan kendaraan bermotor yang melintas. Berarti Ahmad Dedi diduga menerima aliran uang? Ada dugaan penerimaan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dalam pengurusan
bea atau importasi barang. Nah, ini masih akan terus didalami terkait dengan keterangan-keterangan itu, termasuk nanti dari keterangan yang muncul dalam persidangan. Itu juga nanti akan menjadi pengayaan oleh penyidik. Selain Dedi, KPK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap 3 saksi lain dari unsur swasta. Ketiganya adalah Heri Setiono, Haritomi, dan Hana PRB. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan belum akan menonaktifkan Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama meskipun namanya muncul dalam dakwaan kasus dugaan korupsi di ekspor-impor di lingkungan Bea dan Cukai. Purbaya menyebut keputusan akan diambil setelah proses hukum berjalan jelas di pengadilan. Menurut Purbaya, nama Jaka Budi Utama baru muncul dalam persidangan sehingga belum ada dasar untuk melakukan pemberhentian jabatan. Dirinya menegaskan pemerintah akan menunggu seluruh fakta terungkap sebelum menentukan langkah lanjutan. Purbaya juga menyebut telah berkomunikasi dengan Jaka dan memastikan yang bersangkutan akan mengikuti proses hukum yang berjalan. Nanti kita lihat proses hukumnya seperti apa. Pak, bakal diberhentikan sementara nggak Pak? Tidak sampai clear di sana seperti apa. Proses kan baru mulai, namanya baru muncul, masa langsung berhenti. Kita lihat sampai clear sejelas-jelas seperti apa kasus itu, baru kita akan ambil tindakan. 4 pemuda di distrik Sidon, Lebanon Selatan tewas akibat serangan Zionis Israel, sementara 33 lainnya terluka. Rekaman ini menunjukkan warga setempat membawa jenazah di pundak mereka ke tempat peristirahatan terakhir sambil memegang foto-foto mereka. Yusuf Al-Jundi, seorang anggota Dewan Kota Madia Ansariyah, membenarkan bahwa keempat pemuda itu aktif dalam segala hal di kota, terutama olahraga. Dia juga menyatakan bahwa para pemuda telah mengungsi dari kota setelah peringatan tersebut, tetapi tewas dalam serangan udara di Saksakia. أحمد ومحمد 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 مجزرة انصارية بقلب السكسكية 4 شهداء مدنيين مظلومين أبرياء راحوا أخلوا الضيعة بعد التحذير راحوا بغارة بقلب السكسكية محمد وأحمد كانوا على الموتوسيكل ومحمد ومحمد بالسيارة خيرة وزينة شباب انصارية هن روح الضيعة انسحبت بها المجزرة. Media lokal melaporkan bahwa serangan udara Israel di kota Saksakia di distrik Sidon telah mengakibatkan 4 orang gugur dan 33 orang terluka. Pihak berwenang Lebanon mengumumkan bahwa jumlah korban kumulatif dari agresi tersebut dari tanggal 2 Maret hingga 7 Mei telah meningkat menjadi 2.727 orang tewas dan 8.438 orang terluka. Sementara itu, tentara Israel dari hari Rabu memperingatkan penduduk beberapa desa dan kota di Lebanon Selatan untuk mengungsi, termasuk Ansariyah dan Saksakia. Hal ini terjadi setelah gencatan senjata antara Israel dan Lebanon dengan pembicaraan lebih lanjut yang diharapkan minggu depan.